Fakta KPK di kasus tanah. Anies jawab soal program rumah. PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman aparatur sipil negara yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI Jakarta agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran. Sekali lagi kami tekankan, Gubernur Anies Baswedan, Anda ini pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain, yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. tidak bisa kerja setengah-setengah, tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami. Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran. Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan anak buah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Singkatnya gini ya, Kongregasi Suster Boromius menjual tanah seluas 4,2 hektar ke PT Adonara sebesar 104 miliar rupiah. Baru dibayar cuma 10 miliar, tapi kemudian batal. PT Adonara cari untung dengan jual lagi tanah itu ke BUMD DKI sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Ada selisih 100 miliar rupiah lebih yang nggak tahu ini kemana duitnya. Permasalahan korupsi ini kemudian mulai menyeret nama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI karena dia dianggap tahu peruntukan dana untuk pembelian lahan-lahan DP 0 rupiah itu. Anies kan gubernur, dia pasti tahulah setuju dan tanda tangan pembelian itu karena ada di dalam APBD. Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan yang menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Permasalahannya ini, kapan KPK mau panggil Anies Baswedan sebagai saksi? Ini yang sekarang sedang didalami oleh KPK dan sedang dikumpulkan bukti-buktinya. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang kasus korupsi tanah Munjul itu memilih untuk bungkam. Tumben ya, padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles meski membingungkan banyak orang. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicecar penyidik ke KPK perihal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangun, Jakarta Timur. Namun Anies mengaku menjelaskan tentang program pengadaan rumah. Ada 8 pernyataan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Begitulah ucap Anies setelah menjalani pemeriksaan di KPK Jalan Kuningan, Prasada, Jakarta Selatan pada Selasa 21 September. Pernyataan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Begitulah imbuhnya. Anies berharap KPK memahami penjelasannya. Namun Anies enggan membeberkan lebih lanjut soal penjelasan itu. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya, penjelasan-penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Begitulah ucap Anies. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan yang dilakukan BUMD DKI, yaitu Saranajaya. KPK pernah menyampaikan pengadaan lahan ini sebagai bank tanah, tapi kini Anies mengaku menjelaskan soal program rumah. Diketahui Anies memiliki program rumah. Namun saat dicecar, lebih jauh soal itu, Anies memilih diam dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka
mereka adalah Yori Cornelis Pinontoan sebagai Direktur Utama Sarana Jaya, Tommy Adrian sebagai Direktur PT Anadora Propertindo, Anja Runtuwene sebagai Wakil Direktur PT Anadora Propertindo, Rudi Hartono Iskandar sebagai Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, PT Adonara Propertindo sebagai korporasi. Untuk memperjelas peran-peran mereka berikut konstruksi perkaranya. Sarana Jaya diketahui merupakan perusahaan properti berbentuk BUMD yang memiliki Pemprov DKI Jakarta. Sarana Jaya melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, pembangunan umum, kawasan industri, serta sarana prasarana. Dari penjelasan KPK disebutkan awalnya Rudi Hartono Iskandar menawarkan tanah di Munjul, Pondok Rangon ke Sarana Jaya pada Februari 2019. Perusahaan tempat Rudi sebagai direktur yaitu PT Aldira Berkah Abadi Makmur diketahui juga bergerak di bidang kontraktor. Narasi Anies di KPK, tanah yang ditawarkan Rudi itu diatasnamakan Andisha Geraldo dan Anja Runtuwene dengan harga 7,5 juta per meter persegi. Andias diketahui sebagai anak dari Rudi. Namun belakangan diketahui tanah yang ditawarkan kepada Sarana Jaya itu sebenarnya masih atas kepemikiran Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Karokolus Baromeus baru sebulan setelah penawaran ke Sarana Jaya yaitu Maret 2019. Anja mengajak Tommy Adrian menemui Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Karolus Baromeus. Dalam pertemuan itu ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut seluas 41,921 meter persegi dengan harga 2,5 juta per meter persegi. Pihak kongregasi lantas menerima uang muka pertama sebesar 5 miliar. Pada saat bersamaan, Yori memerintahkan staf menyiapkan 108,99 miliar sebagai pembayaran 50% atas tanah di Munjul yang ditawarkan Rudi dan Anja. Padahal saat itu belum dilakukan negosiasi harga antara Yori Cornelis Pinontoan dan Anja Runtuwene yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Bulan berikutnya yaitu April 2019 dilakukan penandatanganan PPJB antara Yori dan Anja. Saat itu pula Yori memerintahkan pembayaran 108,99 miliar ke rekening Anja.